terkenalnya cuma pengayom tapi sedangkan yang baru lahir kan gitu. Jadi SPJT ini punyanya Pemprov Pak. Perusahaan ini bergerak salah satunya. Tapi ketika petani mau dirangkul diajak untuk ini, Dora percaya atau enggak pada percaya mau sedikit dikasih ilmu baru gitu sama penyuluhnya orang yakin kan gitu, alah ngapusi alah yukur paling yukur anget-angetan tok kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya penyuluh pertanian Mas, dan hampir pensiun. Pensiun Pak, seharusnya Pak, harus jadi petani Pak. Tahun 2002 nanti pensiun. Aku kepengen muncul inspirasinya dari jenengan di tempat ini dalam rangka mengatasi masalah pangan di Banjarnegara. Karena apa yang jenengan sampaikan itu jauh sebelumnya sudah ada dan itu tidak terbukti. Era tahun 70-an itu muncul BRI, Penyuluh Pertanian, BUU DKUD, Pertani. Itu rintisan pertanian kan munculnya itu. Inti ceritanya semua itu adalah apa namanya koperasi, gotong royong, korporasi, semuanya sama. Dan itu pernah dicoba semua, gelinding semua, gagal semua. Sampai ke sini-sini tahun 90 ada namanya corporate farming kan, satu area yang dikelola secara bersama. Orang jadi koperasi, ekonomi pertanian koperasi di maju orang nana. Saya kepengen jenengan diundang ke sini dalam rangka memotivasi, menumbuhkan ide kreatif dalam rangka mengatasi masalah pangan, dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Tapi kalau masih berbicara gotong royong, koperasi dan sebagainya, yang terakhir itu gapoktan saja, uang berapa itu rakyatnya. Ini fair loh Mas. Saya berbicara bukan sebagai penyuluh pertanian ya, tapi sebagai orang pertanian. Artinya ya berpihak pada petani, ya berpihak pada penyuluh pertanian. Bantuan dari pertanian itu kurang apa Mas? Dari bibit, pupuk, sarana prasarana, pelatihan, anggar uang pertanian. Membayangkan seandainya yang memberi itu tahu, nangis wih Mas. Bener itu nangis wih. Tapi kondisi di lapangan seperti apa? Alat mangkrak kabeh kok. Dalam tanda kutip loh ya, orang kabeh itu berarti semuanya, tapi lebih dari 80%. Karena aspek-aspek yang ada di lapangan itu sangat kompleks, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek macam-macam itu, sehingga kita tidak mampu mengatasi itu. Saya berharap ini ada solusi, ada ide yang muncul yang kita diskusikan di tempat ini, di hari ini. Mudah-mudahan akan bisa memberikan jalan yang terbaik. Jujur waktu itu saya dari kelompok tani Pak, saya coba gerakin dari kelompok tani Pak, nggak ketemu Pak, malah dibenci Pak satu kelompok saya gitu. Oke, dari kelompok akhirnya saya masuk ke gapotannya Pak yang lebih tinggi, sama Pak. Di awal-awal oke, sepakat Mas, sepakat. Ujungnya Pak, ngedabrus Mas kan gitu Pak. Jadi nggak ketemu lagi. Ini gimana caranya kan gitu. Jadi waktu itu saya gerakin kan, kalau supaya nilainya nambah mau nggak mau kan harus organik Pak saya, karena lahannya sempit Pak, lahannya sempit banget di sana. Ya udah akhirnya ada beberapa anak muda tadi Pak, ada anak muda, kita bikin apa kayak ormas, kayak saya bilang ormas atau apa, tapi kita terjun ke petani kan gitu. Tapi ormas pengen macul, pengen ini gitu loh Pak, bahasanya itu awalnya. Terus akhirnya ada ide, kita karena sering kita ketemu kayak gini, akhirnya coba deh Mas buat kayak semacam asosiasi atau apa. Udah akhirnya kita bikin asosiasi pertanian organik Wonogiri Pak. Nah pada saat kita bikin asosiasi Pak, ternyata yang disahkan, yang istilahnya ini kan di Kemenkumham Pak, itu bahasanya bukan asosiasi Pak, tapi perkumpulan Pak.
Perkumpulan Pertanian Organik Wonogiri. Akhirnya Pak, ya kita punya asosiasi, ya kita punya perkumpulan Pak, gitu, ngurus semuanya Pak, karena untuk bergerak tadi. Nah setelah tadi, tapi sebelum itu Pak, kita bergerak pelan-pelan sampai kita deal dengan salah satu perusahaan besar waktu itu Pak, nggak punya legalitas Pak. Akhirnya mundur Pak, perusahaannya mundur. Terus saya dibilang sama petani-petani, oh dodolan nabak gitu Pak. Pokoknya udah ngedon aja Pak saya waktu itu, ngedon karena cuman datengin tamu, habis itu nggak ada cenderungannya lagi gitu loh Pak. Padahal petaninya udah siap-siap Mas, kita udah gini-gini, ujungnya nggak ada Pak jawabannya kan gitu. Waduh ini. Nah akhirnya pelan-pelan saya coba untuk rintis. Berasnya waktu itu saya kemas, saya ini. Itu pun juga petani masih belum percaya Pak. Jadi waktu itu Pak, saya ada 6 pemuda, ditambah petaninya ada 5 Pak. Jadi total 10, habis itu nambah 2 orang. Kan gitu, tambah 2 orang jadi 12. Itu nggak pernah sepakat Pak. Dan ujungnya yang nipu tuh saya, terus kesannya kan gitu. Karena Pak, petani panen kan kita kalau ngomong organik tuh harganya tinggi loh Pak gitu. Nah, mau jualan 1 kilo aja susahnya minta ampun Pak organik. Kan gitu, apalagi ini 5 orang panen bareng Pak. Itu ada kurang lebih 5 ton Pak. Jualan kemana Pak 5 ton beras organik? Aduh, nah akhirnya setiap 4 bulan saya ketemu 5 ton lagi, 5 ton lagi. Akhirnya ya gitu tadi Pak. Ini ujung-ujungnya mau nggak mau saya harus keluar Pak dari Wonogiri. Mau nggak mau saya harus keluar dari Wonogiri. Akhirnya gini, makanya organisasi itu sebaiknya, kalau dulu Pak, kalau kita membuat organisasi, yuk kita macul bareng, yuk kita ngemas produk, ngemas bareng, giliran jualan diem semua tuh Pak, kan gitu.